itu efisiensi bensin itu akan meningkat sampai 100% ya. Jadi bisa sampai 20 km per jam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ibut, masih di channel kita Ibut Indra Budi. Oke, di edisi video kali ini gua mau bagiin tutorial ya bagi teman-teman ya, terutama itu tentang cara menghemat bahan bakar ya, dimana seperti yang kita tahu lah ya, semakin hemat bahan bakar artinya polusi atau polusi kendaraan tersebut juga akan semakin sedikit gitu kan. Jadi semua jadi energi. Nah itu yang gue suka sebenarnya. Jadi ada tujuh something yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama itu adalah pastikan ban mobil teman-teman itu dalam keadaan oke. Tekanannya maksudnya ya, tekanan bannya. Kalau misalnya bannya oke, bagus juga. Tapi yang lebih gue maksudkan itu adalah tekanan bannya. Teman-teman bisa cek di kanan bawah di supir gitu kan, bagian di pintu biasanya ada itu tekanannya. Jadi kalau untuk 4 orang berapa, kalau untuk 2 orang doang berapa PSI gitu kan. Nah itu bisa dicek, mungkin beda mobil beda tekanan gitu. Terus yang kedua itu adalah teman-teman harus konsisten dalam mengganti oli. Ini terkait mesin ya. Jadi oli mesin ini sangat berpengaruh terhadap boros atau tidaknya mesin teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai oli yang 5.000 terus lewat sampai 8.000 sampai 9.000, nah nanti olinya habis, bensin yang kekuras sama mesinnya sendiri. Jadi bisa-bisa teman-teman turun mesin tuh kalau kayak gitu. Bahaya juga kan kalau misalnya memang terjadi seperti itu gitu kan. Jadi yang kedua itu adalah yang harus teman-teman perhatikan adalah oli mesin. Ya, jadi jangan sampai teman-teman telat atau enggak ya sampai lupa bahkan gitu kan mengganti oli mesin. Oke, sekarang trik yang ketiga itu adalah teman-teman harus, ini masih mengenai mesin ya, harus mengganti busi secara berkala. Jadi busi ini berpengaruh terhadap pengapian ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman businya jelek atau sudah kotor atau sudah tidak layak lah, nah itu akan sangat berpengaruh terhadap pembakaran si mesin. Jadi sebisa mungkin ganti busi di mesin teman-teman sesuai periodenya lah. Maksudnya ada yang memang ada beda-beda ya. Ada yang busi yang 20.000, ada yang busi 40.000. Tapi sebaiknya memang dicek dulu busi itu memang harus diganti atau memang masih bisa digunakan. Namun sebaiknya memang penggantian busi ini dilakukan. Kenapa? Karena memang sangat berpengaruh terhadap boros atau tidaknya kendaraan teman-teman. Oke, sekarang trik yang keempat. Trik yang keempat itu adalah usahakan ketika teman-teman ini sudah keluar ya dari mesin ya, dari settingan dan lain-lain. Usahakan teman-teman menggunakan gigi yang paling besar. Jadi bukan berarti maksudnya jalan langsung gigi 3, bukan juga. Maksudnya diusahakan itu kayak misalnya di jalan tol gitu kan. Jangan pakai gigi 4 atau gigi 3. Meskipun teman-teman kecepatannya manteng cuma 60 km per jam gitu kan. Gunakan aja gigi 5. Jadi sebisa mungkin teman-teman gunakan gigi yang terbesar. Itu
itu salah satu kuncinya ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan gigi yang terbesar itu akan lebih irit sih sebenarnya. Tapi juga jangan dimulai dengan gigi yang terbesar juga, kan nggak maju juga mobilnya. Gitu. Terus ini trik yang kelima ya. Trik yang kelima dari saya itu jangan pernah. Jadi ini ketika akselerasi nih ya, diinjek gaset, jangan pernah ketika akselerasi melebihi RPM 4000. Biasanya kan teman-teman suka langsung sampai 4500, 5000. Kalau bisa sih ini 4000 ya, tapi kalau prakteknya kalau saya pribadi di 3000 udah saya oper. Saya ada gigi 1 atau enggak gigi 2, gigi 3. Di 3000 udah oper. Ini maksimal banget, jangan lebih dari 4000. Bagusnya sih 2000, 3000 udah ganti, 3000 ganti. Artinya teman-teman mengendarainya smooth gitu kan. Gitu. Jadi nggak akselerasinya nggak itu banget gitu kan, nggak kencang banget. Kalau misalnya semakin teman-teman akselerasi ya semakin netes itu bensinnya. Trik yang keenam, triknya itu adalah sebisa mungkin teman-teman mengurangi rem ya. Jadi logis ya teman-teman ya. Jadi kita menggerakkan mobil menggunakan mesin ya, dan itu ketika rem itu dia menghilangkan energi potensial yang terjadi di mobil. Jadi mobil punya energi potensial dihilangkan oleh rem. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman mengurangi rem pada mobil itu, maka mobil tersebut akan semakin irit, terutama di jalan tol ya teman-teman ya. Jadi kayak kalau di jalan biasa juga bisa. Jadi kayak misalnya teman-teman sebelum lampu merah nih, ya udah kalau misalnya di depan udah ada lampu merah, ya nggak usah direm, dilosin aja, maksudnya di engine brake gitu kan bahasanya. Di engine brake nanti juga si mobil diem gitu. Jadi jangan terlalu banyak ngerem lah gitu, jangan terlalu banyak ngegas. Nah itu juga salah satu trik. Dan ini yang terakhir yang ketujuh nih ya, yang ketujuh ini sebenarnya by experience gitu kan. Jadi yang ketujuh itu adalah jangan pernah menggunakan mobil, terutama di jalan tol ya, ini lebih ke di jalan tol. Kalau misalnya tripnya panjang gitu kan, mobil di kecepatan lebih dari 100 km/jam. Kenapa? Karena di kecepatan itu lebih dari 100 km/jam, dari MID yang saya perhatikan itu adalah keborosan bensinnya tuh bisa 1 banding 11, 12, 10 bahkan 1 banding 10. Sedangkan ketika teman-teman turunkan sedikit aja, 80 atau 90 lah, kelamaan kalau 90 km/jam, 80 ya, kalau 90 km/jam itu efisiensi bensin itu akan meningkat sampai 100% ya. Jadi bisa sampai 20 km/jam. Artinya kalau misalnya teman-teman manteng nih, taruhlah di 110 ya, 110 km/jam, teman-teman ngehabisin bensin ke misalnya mana ya, Jakarta lah, 17 liter, 140 kilo ya, 1 banding 10 14 liter ya kan, 1 banding 10 14 liter. Tapi kalau misalnya teman-teman manteng di 80 atau enggak 90, antara 80 atau 90, teman-teman bisa saving setengahnya. Jadi bisa cuma 7 liter. Kan lumayan ya. Misalnya kalau case-nya 20 km per liter ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa irit 7 liter kali 7.000, 50.000 ya mungkin untuk apa namanya bensin, itu lumayan di satu trip ya, pulang pergi 100.000 gitu. Jadi itu padahal sepele, cuman beda kecepatan dari 80 ke 100, 20 km per jam.
Kalau 3 jam atau enggak 2 jam nih kita perjalanan ya, beda 20-40 kilometer itu 40 kilometer itu ditempuh dalam waktu 30 menit. Jadi harga 30 menit teman-teman itu seharga 50.000 gitu ya. Mungkin itu tips dari saya ya. Bagi teman-teman, bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau kita diskusi bareng terkait irit atau borosnya mobil ya. Seperti biasa dari saya, keep learn and be better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.